Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Selasa 8 Februari 2022. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 13. Inilah dia bedanya. Kalau orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus dibandingkan dengan orang biasa saja datang kepada Tuhan Yesus. Kalau orang biasa dengan segala keperluannya, dengan segala derita penyakitnya diperhatikan oleh Tuhan Yesus dan mereka mendapatkan kesembuhan. Tetapi berbeda dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka datang kepada Tuhan Yesus bukan untuk mendapatkan rahmat, berkat, kasih dari Tuhan Yesus. Tetapi yang mereka bawa itu adalah pertentangan, pertanyaan, ketidaksukaan, hal-hal yang selalu menilai negatif orang lain. Seperti dalam bacaan Injil pada hari ini, dipertanyakan itu oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengenai adat istiadat mencuci tangan, karena mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Pandangan yang sepintas lalu memberi penilaian negatif terhadap orang lain. Inilah dia yang kerap kali dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu. Pokoknya yang benar itu adalah mereka. Yang kudus, yang suci itu adalah mereka. Yang lain itu belum tentu suci. Yang lain itu belum tentu baik. Yang lain itu, orang lain itu belum tentu benar. Orang lain itu masih jauh dari kesucian. Tapi apakah benar mereka itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini adalah orang yang suci, adalah orang yang bersih? Dikatakan oleh Tuhan Yesus begini, hatimu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu, hatinya jauh daripadaku. Enggak ada kedekatan dengan Tuhan Yesus. Mungkin kedekatan yang terjadi itu hanya kedekatan yang sebenarnya tidak mereka kehendaki. Kedekatan mereka dengan Tuhan Yesus itu dengan penuh curiga, dengan penuh pandangan negatif, dengan penilaian-penilaian yang tidak pantas, baik terhadap Tuhan Yesus maupun juga terhadap para murid. Mereka bukanlah orang-orang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Bahkan mereka itu adalah orang yang mungkin tampil sebagai orang yang bersikap kejam terhadap Tuhan Yesus, terhadap murid-murid Yesus juga. Toh buktinya mereka mau membunuh Tuhan Yesus dan akhirnya kesampaian kok. Itulah dia, orang yang tidak mengenal Tuhan, hatinya jauh dari Tuhan. Maka dari itu mari kita mempunyai hati yang dekat dengan Tuhan Yesus. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang selalu memperhatikan, melindungi, menyembuhkan, memberikan kebaikan, bahkan menyelamatkan kita, membangkitkan kita dari kematian. Itulah dia yang membuat kita, hati kita, diri kita sungguh mau dekat dengan Tuhan Yesus. Jangan menjauh dari Tuhan Yesus. Tetap dekat dengan Tuhan Yesus. Jangan tergoda untuk jauh dari Tuhan Yesus. Jangan tergoda untuk jatuh ke dalam dosa. Jangan tergoda untuk meninggalkan Tuhan Yesus. Dialah sumber keselamatan. Dialah sumber segala-galanya bagi kita sekalian. Mari dalam hidup ini juga kita selalu berbuat baik kepada orang lain, memandang positif orang lain, mau melihat orang lain dengan kacamata kasih, dan yang penting berelasilah juga dengan sesama dengan sebaik-baiknya.
Jangan punya pandangan jelek, pandangan negatif terhadap orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.